G70118 turunan. Perkenalkan, nama saya Fafifah di G70118. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sukralfat. Nah, sukralfat ini dia garam aluminium yang berdasar dari disakarida yang telah tersulfatasi. Nah, ini sudah dibuktikan dari dalam beberapa penelitian, yaitu memiliki efek sebagai anti-uklear atau anti-ulcer atau anti-mukus. Dia menempel kuat pada dasar ulkus, terutama pada ulkus duodenum. Nah, dia ini bertahan selama 6 jam dan memperbaiki mukus yang terluka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang farmakologi dari sukralfat ini. Nah, adapun farmakologi dari sukralfat ini, dia telah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Itu dapat diambil kesimpulan dia dapat menyembuhkan dalam 3 cara. Nah, yang pertama itu dia membentuk kompleks kimia yang terikat pada pusat ulkus sehingga dia menjadi lapisan pelindung. Yang kedua, dia menghambat aksi asam dan garam empedu. Yang ketiga, dia menghambat difusi asam lambung dan menembus film sukralfat ke albumin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik dari sukralfat. Nah, sukralfat ini dia mengandung sukrosa sulfat yang bermuatan negatif. Nah, dipercaya dia berikatan dengan protein yang bermuatan positif. Pada dasar ulkus, dia membentuk sawar fisik yang membatasi kerusakan yang lebih lanjut yang merangsang sekresi prostaglandin dan bikarbonat pada selanjutnya. Sukralfat itu adalah garam aluminium dari sukrosa sulfat. Nah, di dalam suasana asam atau di dalam perut yang kosong, obat ini membentuk pasta kental yang secara selektif ya terikat pada ulkus atau kompleks yang stabil antara molekul obat dengan protein ya pada permukaan yang tahan terhadap hidrolisis oleh pepsin. Nah, dan dia ini berfungsi sebagai sawar yang melindungi ulkus terhadap difusi asam, pepsin, dan garam empedu. Nah, selanjutnya sukralfat itu dia mempunyai efek sitoprotektif. Sitoprotektif ini dia efek obat yang dapat mengobati penyakit GERD. Nah, dia kan bersifat sitoprotektif itu pada mukosa lambung melalui 2 mekanisme yang terpisah, yaitu yang pertama melalui pembentukan PG endogen atau prostaglandin endogen. Yang kedua itu efek langsung yang meningkatkan sekresi mukosa dan efek sitoprotektif ini tidak memerlukan suasana asam. Baik, untuk farmakokinetik dari sukralfat sendiri, dia itu melalui proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama itu absorpsinya, di mana setelah pemberian oral, sukralfat ini diabsorpsi dalam jumlah kecil dalam saluran cerna. Kemudian untuk bioavailabilitas oralnya sendiri, komponen disakaridanya itu 5%, kemudian untuk aluminiumnya sendiri kurang dari 0,02%. Kemudian untuk distribusinya, distribusi dari sukralfat sendiri itu dia masuk ke dalam jaringan dan cairan tubuh setelah diabsorpsi secara sistemik ternyata belum ditentukan. Kemudian untuk studi pada hewannya sendiri, volume distribusinya itu kurang lebih dari 20% dari berat badan. Kemudian untuk ekskresinya, sukralfat ini bereaksi dengan asam klorida dalam saluran cerna untuk membentuk sukrosa sukralfat yang tidak dimetabolisme. Sejumlah kecil sukralfat ini 3-5% itu diabsorpsi secara sebagai sukrosa sulfat, diekspresikan dalam bentuk tidak berubah melalui urin dalam waktu 48 jam. Kemudian untuk stabilitas penyimpanannya sendiri, tablet sukralfat ini disimpan dalam wadah tertutup rapat pada suhu kamar dan stabil itu selama 2 tahun setelah tanggal produksinya. Untuk suspensinya sendiri, suspensi sukralfat itu disimpan pada suhu 15-30 derajat Celcius. Kemudian hindari penyimpanan yang terlalu dingin atau beku. Kemudian untuk interaksi dengan obat lain sendiri itu
Pertama yang utama itu ada obat ciprofloxacin, cimetidine, ranitidine, digoxin, ketoconazole, theophylline, phenytoin, dan tetracycline. Kemudian untuk sedangnya ada moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, parfloxacin, dan warfarin. Kemudian untuk toksisitas dari obat ini sendiri, dia itu mengandung efek samping di mana terjadi konstipasi ringan pada 2-10% penderita. Dan dia itu dapat menimbulkan toksisitas aluminium pada penderita gagal ginjal. Kemudian jangan takut untuk mengenai efek sampingnya itu. Ada juga penanggulangan yang dapat kita berikan. Pertama itu sukralfat itu digunakan pada kondisi lambung kosong. Maksudnya itu 1 jam sebelum makan, bukan setelah makan. Kemudian hindari penggunaan antacid dalam waktu 30 menit setelah pemberian sukralfat. Kemudian hindari penggunaan dalam jangka waktu yang lama pada penderita insufiensi ginjal. Kemudian sukralfat itu biasanya digunakan minimal 2 jam setelah pemakaian obat-obat sebagai berikut. Contohnya itu obatnya ada phenytoin. Digoxin, cimetidine, ketoconazole, dan antibiotik fluoroquinolone. Jadi, kesimpulan dari materi ini, sukralfat ini terbukti efektif dalam terapi tunggal ulcus pectum. Kemudian terdapat beberapa bukti bahwa sukralfat ini lebih unggul dalam mengatasi kekambuhan hiperasiditas. Kemudian sukralfat ini ditoleransi dengan baik dan bebas dari sistem sistemik yang serius. Baik, itulah materi mengenai sukralfat dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.